Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara rohani Suara Gembala. Puji Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang singkat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hidup kami, buat keberadaan kami. Kami percaya kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhanlah yang terus menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati kami. Dan kami rindu menikmati firman Tuhan saat ini. Tuhan, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Kami percaya firman itu hidup, akan menghidupkan kami. Sepatah dua kata firman sanggup memberkati kami, menyatakan mujizat. Setiap perkataan Tuhan ada mujizat, ada kuasa. Tuhan tolong kami siap menerima firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, tema renungan singkat kita saat ini adalah perhatikanlah keadaan. Puji Tuhan. Mari kita lihat, kita buka di dalam kitab Hagai ya. Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-2 ya, berkata begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang, dan seterusnya. Puji Tuhan, ini adalah teguran Tuhan memang kepada umat Tuhan. Tuhan berkata begini, apakah sudah tiba waktunya kamu mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini jelas sekali tercatat di dalam Hagai ini, besar, rumah yang dimaksud adalah rumah Tuhan. Sedangkan rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dari rumah Tuhan, dari bait Allah. Kalau kita lihat ke belakang, saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan membuat satu tempat yang khusus, yaitu Taman Eden, untuk mereka bisa bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, untuk membawa mereka ke Kanaan, melepaskan mereka dari Mesir, membawa ke Kanaan. Di padang gurun, Tuhan membuat satu tempat yang disebut tabernakel, supaya bangsa ini bisa beribadah kepada Tuhan. Dan selama mereka menjaga ibadah dengan baik, maka mereka terpelihara walaupun di padang gurun. Ketika bangsa Israel ini juga Tuhan sudah bawa ke Kanaan, dan di masa pemerintahan Salomo, Tuhan memerintahkan membuat bait Allah Salomo, supaya bangsa Israel tetap bisa beribadah. Dan selama mereka bisa beribadah kepada Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita lihat di Taman Eden, Adam dan Hawa meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Terjadilah, bangsa Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Di padang gurun, bangsa Israel meninggalkan ibadah dan mereka tidak sampai ke Kanaan. Sudah di Kanaan sekalipun, saudara, mereka meninggalkan ibadah dan kemudian bangsa Israel mengalami kehancuran. Dan saat ini juga Tuhan memerintahkan kepada kita. Kita adalah anak Tuhan yang hidup di akhir zaman, saudara. Dan Tuhan berkata, kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 19 sampai 20, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas. Dan tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Yang diam di dalam kita adalah Roh Tuhan, karena Dia sudah membeli kita dengan harga lunas, dengan darahnya. Sebab itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, saudara. Kita tidak bisa lepas dari rumah Tuhan, dari bait Tuhan, saudara. Yang dimaksud Tuhan di dalam Hagai pasal 1, kamu sudah mendiami rumah dengan baik, tetapi rumahku menjadi reruntuhan. Artinya begini, kadang jemaat Tuhan lebih mengutamakan pekerjaan, berjerih lelah, mengutamakan hal-hal yang materi,
tetapi ibadah ditinggalkan. Ibadah menjadi reruntuhan, pekerjaan jalan, tapi doa tidak jalan. Saudara, bisnis jalan, tapi hubungan dengan Tuhan berhenti. Itu yang dimaksud dengan rumahku menjadi reruntuhan. Sehingga kemudian Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Saudara, di ayat 6, kamu menabur tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tetapi tidak menjadi kenyang, tidak puas. Kamu mendapatkan gaji hasil dari pekerjaan, tetapi uang itu seperti ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Sebentar ada, sekejap bisa habis, saudara. Bahkan di ayat 7 seperti di ayat sampai ayat 8 seperti ditiup sehingga berkat itu hilang, tidak ada bekasnya. Kenapa? Rumahku menjadi reruntuhan, kata Tuhan. Bekerja tapi doa tidak jalan. Berjuang, bisnis dan sebagainya, mengejar kekayaan, tetapi hubungan dengan Tuhan, ibadah itu tidak jalan. Itu yang dimaksud rumah Tuhan menjadi reruntuhan. Sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun, Tuhan berkata, perhatikanlah keadaan, bangunlah baik itu. Jangan pernah tinggalkan ibadah, saudara. Firman Tuhan kemarin, mungkin kita bisa sakit, tapi jangan sampai iman kita bisa sakit, saudara. Mungkin harta belum kita dapat, saudara, belum kita miliki, tapi jangan sampai kita tidak punya iman. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan terputus. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia pasti bisa memberkati kita. Saudara, coba kita lihat di dalam Hagai pasalnya yang kedua. Tuhan berkata begini, ayatnya yang ke-8, 9 dan 9. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini. Saudara, rumah Tuhan. Kita ini adalah rumah Tuhan, saudara ya. Tuhan akan memenuhi hidup kita. Keluarga kita juga adalah rumah Tuhan. Tuhan akan memenuhi hidup kita. Keluarga kita di ayatnya yang ke-8 ini, Dia akan memenuhi hidup kita dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Ayat 9, kepunyaan kulah perak dan kepunyaan kulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Tuhan yang punya emas, Tuhan yang punya perak. Dia akan menggoncangkan bangsa-bangsa. Dia akan menggoncangkan langit untuk menurunkan kekayaan berkat di dalam setiap hidup kita, di dalam rumahnya yaitu hidup kita. Bapak Ibu pernah lihat orang, sudah misalkan pohon apel yang banyak buah. Saudara, ketika pohon itu digoncangkan, buah apel berjatuhan. Tuhan sanggup menggoncangkan bumi. Dia akan menggoncangkan langit untuk menurunkan segala berkat Tuhan dalam hidup kita yang memperhatikan ibadah, yang membuat rumah Tuhan tidak menjadi reruntuhan. Ingat, kepunyaan Tuhanlah perak dan emas. Dia punya hak untuk memberikan berkat kepada siapa yang Dia mau berikan, yaitu kepada kita yang tetap menjaga ibadah. Sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, keluarga saya dimanapun berada, dalam situasi apapun jangan tinggalkan doa ya. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan hubungan persekutuan kita dengan Tuhan ya. Mungkin harta belum ada, tapi iman jangan sampai hilang. Mungkin kita sakit, tapi iman rohani kita jangan sampai sakit. Kita harus semakin lekat dengan Tuhan. Justru dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini, dengan goncangan yang kita alami hari-hari ini, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin membangun bait Tuhan, hidup kita yang semakin setia kepada Tuhan, semakin setia berdoa, semakin setia beribadah, semakin setia merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menggoncangkan langit, bangsa-bangsa, untuk membawa setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan, keluarga hamba-Mu berada, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan tolong disembuhkan oleh bilur Yesus. Jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah mungkin dikuatkan, yang lagi bimbang Tuhan teguhkan, yang lagi mungkin dalam keadaan takut hari-hari ini, Tuhan tolong hilangkan segala ketakutan. Bangkitkan jemaat Tuhan, tetap penuh semangat, tetap penuh sukacita, setia beribadah, dan Tuhan pasti memberkati jemaat Tuhan. Apa yang jemaat Tuhan kerjakan dibuat Tuhan jadi berhasil. Umat Tuhan,
anak-anakmu engkau angkat semakin naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Segala berkat yang terbaik dari sorga, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, menjadi bagian setiap jemaat Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.